Halo semuanya, balik lagi bersama gua Hans dari Tres Aquatic. Jadi ini udah hari terakhir di kontes APPS ini yang berlangsung dari tanggal 1 sampai 4 Mei dan juara-juaranya juga udah keluar. Di sini kita bakal bahas sedikit para juara champion dan juara satunya. Tapi gue juga mau bahas di sini makasih untuk APPS atas kesempatannya udah jadiin saya Hans dari Tres Aquatic buat jadi salah satu juri yang ada di sini teman-teman. Kayaknya juri paling kecil ya gue ya. Paling bontot kayaknya, paling kecil. Jadi kalau di kontes ini dia itu pemilihan juaranya tuh sistem penjuriannya tuh lebih kayak secara individu menilai masing-masing dari ikan nih teman-teman. Jadi ada beberapa kelas yang diambil 7 atau diambil 6. Ini tuh berdasarkan tata tertib yang ada dan kita tentuin nih dari tata tertib itu kira-kira ikan mana sih yang layak-layak menjadi juara. Habis itu nanti ikannya itu kita kasih nilai dari angka 6 sampai angka 10 nih teman-teman. Jadi ada anatomi, ada kemulusan, ada warna, ada gaya berenang juga teman-teman. Jadi itu semua ada nilainya 6 sampai 10. Habis itu nanti kita kasih ke panitia. Nah itu panitia ada sistemnya sendiri gimana cara dia menghitung poinnya teman-teman. Nanti dari ikan-ikan yang terpilih itu pasti ada ikan yang mendapatkan poin terbanyak gara-gara juri paling banyak pilih ikan yang itu. Nah barulah di situ keluar para juara-juaranya. Tapi kalau untuk kelas king, kelas unik, sama kelas SB deh kayaknya kalau nggak salah ya. Ya itu pakai sistem voting. Kalau kayak gitu maksudnya kita tentuin nih 1, 2, 3, 4 ikan kita tentuin. Habis itu nanti baru dilihat tuh ambil suara terbanyak buat jadi juaranya. Yuk kita lihat yuk ikannya dari kelas king terlebih dahulu. Turunnya parah banget. King. Oke, king yang mendapatkan king champion ada di sini. King nomor 14. Kalau nggak salah ikan ini punya siapa? Kofran, Awan Red Dragon. Selamat ya. Jadi ini kingnya. Jadi kalau king itu dia harus terlihat jelas ada punuknya naik set, dia harus naik dan diusahain juga nggak boleh mata mutiara. Warna sih nggak yang signifikan banget di kelas ini, tapi tetap aja dengan ikan ada warna menurut gue tuh pengaruhnya dilihat lebih enak nih teman-teman. Nih kalian lihat deh yang king championnya kan warnanya cuma segini. Nah nih yang juara satu walaupun warnanya lebih full block, tapi dia lekukan patahannya tuh nggak sebagus yang itu lebih tinggi dia naikannya. Ini padahal warna udah full block nih, mantap. Selamat ya kepada pemenangnya. Terus kita lanjut yuk lihat ikan kelas SB nih, SB champion. Nah kalau SB champion ini kelas SB tuh dipastikan sesuai tata tertib tuh nggak boleh ada mata mutiara di ikannya. Warna pun nggak terlalu signifikan di kelas ini. Cuma harus dicari ikan dengan bentuk short body tuh yang badannya tuh bulat katanya. Jadi harus bulat dan yang pendek ya, yang pasti bulat dan pendek. Dan kalau bisa nggak boleh ada dekok-dekok di bagian dekat layar atas kan biasa, layar bawah kan di bagian atasnya itu suka ada yang dekok kalau SB. Nah diusahain sebisa mungkin tuh nggak boleh cari SB yang buat kontes yang ada dekoknya kayak gitu. Karena biasa kalau ada yang dekoknya kayak gitu, sebagai juri juga kadang kita lebih baik cari SB yang lebih mulus terlebih dahulu. Mana yang juara satunya? Nah juara satunya ada di sana. Lihat nih, pemilihan juara satunya juga hampir bisa dibilang sama. Cuma yang itu lebih bulat, dia metaliknya lebih menyala. Ini juga bagus sama. Apa yang nyebabin ini kalah? Sama yang itu lebih bulat badannya. Oke, sekarang kita ada di kelas Junior S. Junior S ini kalau nggak salah ukurannya 31 sampai 35. Dan yang dapat champion ada di jadi junior nomor 8, Junior S nomor 8 ini dia mendapatkan gelar juara champion ya. Kalau di kelas ini sekali lagi dia harus mempunyai sesuatu yang spesial ya di ikannya ya, entah dari dayungnya, entah ekornya harus. Ini kan dia juga bagus, ekornya nge-close, tipas panjang, dayungnya juga panjang. Jadi overall emang ikan ini baik menurut gue ya. Bodinya lumayan lebar, mulut rapi, mata turun dikit masih oke, masih dalam batas toleransi. Ini yang juara satu di sebelahnya nih teman-teman. Nah ini beda tipe banget nih. Kalau teman-teman lihat ini tipe ikan dengan body compact. Ikan kalau kita bilang palanya sendok, dagingnya panjang-panjang banget juga enggak, dagingnya tebel, ekornya nge-close. Cuma ikan ini kan posisinya rapih gitu. Jadi kalaupun untuk dilihat dia enak gitu kelihatannya. Dan overall rapi lah. Selamat kepada pemenang. Oke sekarang kita masuk di kelas champion. Nah kalau kemarin di kelas kumpai ini ada berapa ekor nih? Ada 5 ya, ada 5 ekor teman-teman. Jadi kalau kelas kumpai ini kemarin penilaiannya kita cari berdasarkan anatominya juga, terus juga dari kalau bisa ikannya jangan yang pangkal ekornya udah turun. Kita cari yang paling rapi lah, yang paling oke. Warna juga cukup diperhitungkan di kelas ini, tapi walaupun nggak gede dia tetap berpengaruh.
Ini dapat king championnya. Kumpai. Ini dapat kumpai championnya nih teman-teman. Nah ini yang juara satunya. Juara satu juga nggak kalah bagus sih, tapi tetap yang kumpai championnya itu ekornya lebih gede. Warna juga lebih menyala yang itu sedikit lah. Jadi body juga kayak lebaran yang ini. Jadi begitulah. Bagus ya kumpai. Anal finnya loh, panjang sekali. Mewah. Oke, kita akan berlanjut ke kelas unik. Nah, yang dapat unique champion adalah ini ikan disebutnya panda nih teman-teman. Cuma ini panda, nggak cuma sembarang panda karena dia tuh metaliknya nyala banget juga, bagus banget. Dulu ada juga ikan kayak gini kalau teman-teman ngikutin vlognya Tres Aquatic, kayaknya tahun lalu ada ya panda kayak gini di Agas di Singapura. Emang ikan ini juga bagus sih, lucu ikannya, bagus. Kalau unik itu kita nilai dari kelangkaan ikan tersebut juga, tapi nggak cuma langka, kalau harus mempunyai nilai harga jual yang tinggi juga teman-teman. Terus yang dapat juara satu ada di sini, ini kalau nggak salah Super Red Platinum kalau nggak salah ya. Jadi ikan ini juga salah satu ikan yang bisa dibilang langka, Super Red Platinum. Kenapa gue bilang langka? Karena buat gedein platinum itu, dia lebih lama besarnya teman-teman. Jadi mungkin kalau ikan normal ukuran segini mungkin 2 tahun ya. Mungkin dia umurnya udah 3-4 tahun kali sebenarnya ikan ini. Jadi emang udah ikan platinum itu lebih lama gedenya biasanya. Congrats. Lanjut lagi ke kelas XS. XS champion ada di tank ini teman-teman. XS nomor 6 nih. Ya, kalau ini sih kemarin hampir semua juri gua rasa memilih ikan ini ya. Karena ikan ini memiliki spek yang luar biasa untuk ikan pada kelasnya nih. Dia dayungnya dia dayungnya panjang banget, ekornya juga nge-close, juga besar. Ekornya juga cukup keras. Cuma ini mungkin posisinya udah lagi kurang stabil ya. Wajar sih, ini udah hari keberapa. Nggak ada guys, masih mau masih mau main. Wah, Kurang gangguan aja tadi. Cuma kalau ikan-ikan kelas XS ini nggak boleh ada cacat celah ya, nggak boleh, matanya nggak boleh turun, semuanya serba nggak boleh lah. Harus kondisinya mulus. Karena kan makin gede kelas, biasanya tuh ada semakin tingkat toleransi yang makin tinggi, entah dari bibirnya, entah dari matanya, entah dari kayak misalnya ekornya ada kutil atau enggak, misalnya kayak gitu-gitu. Itu semua makin tinggi kelasnya makin ditoleransi. Tapi menurut gue ikan XS, Junior S sama S tuh harus, kalau bisa masih posisikan itu, dia harusnya masih posisikan yang harusnya mulus lah. Nah, ini ada yang juara satu, gue juga kemarin memilih ikan ini. Ikan ini dayungnya kalau nggak salah panjang pol deh. Ini kecil-kecil cabai rawit nih. Tuh, tapi kan teman-teman bisa kelihatan ya, yang dapat champion tuh badannya juga lebih lebar, dayungnya juga lebih turun. Kali ini kan dia pas posisi berangnya agak kurang enak juga kelihatannya. Ikan ini metaliknya bagus, ekornya nge-close, panjang. Gue perhatiin banyak ekor panjang yang menang ya. Iya. Baru sadar. Oke, kita akan berlanjut lagi ke kelas M ya. Oke, sekarang kita masuk di kelas S teman-teman. Nah, ini yang dapat champion. Makin tinggi kelasnya, sekali lagi ikan-ikan tersebut harus memiliki warna yang semakin baik teman-teman. Kalau ikan ini overall-nya ikan rapi, ikan mulus gitu, makanya dia bisa mendapatkan gelar juara ya. Walaupun ada sedikit kutil di bagian ekornya, cuma warnanya udah cukup baik teman-teman untuk dia mendapatkan gelar juara champion. Sebelahnya dapat tank nomor 7 juara 1. Nah, ini kan warnanya belum setebal yang sana. Anatomi wise juga masih bagusan yang sana, itu metaliknya lebih menyala. Oh, karena di tata tertib ada tulisannya juga, semakin ikan tersebut terlihat bersih ya, maksudnya itu akan mendapat nilai tambahan. Nah, ini kan ada matanya turun dikit. Sekali lagi gue bilang, mata turun dikit itu masih dalam batas toleransi. Oke, sekarang kita berlanjut ke kelas medium nih teman-teman. Kelas medium juga cukup seru ya. Semakin tinggi kelas, warna harus semakin bagus. Ini kemarin memang ikan ini sudah sulit ya dikalahkan ya dari segi warnanya. Ya, warna paling outstanding untuk ikan di kelasnya. Dayungnya oke, ekornya oke. Terus kemudian bibirnya pun rapi, mata ada turun dikit, masih dalam tahap wajar, masih oke. Dayung sih nggak panjang-panjang banget, cuma ikan ini juga masih enak lihat. Selamat kepada pemenangnya, lumayan tuh hadiahnya tuh 35 juta guys. Yang dapat juara 1 ya menurut gua anatominya lebih bagus yang di sana juga, dan dari segi warna juga itu udah lebih mencolok lah ya.
warna tuh udah makin tinggi kelasnya, dia tuh persentasenya makin tinggi juga. Jadi kita harus memilih, kan nggak bisa cuma dari anatominya, dari kemulusannya doang, tapi kita juga harus memilih dari warna yang ada pada ikan tersebut, teman-teman. Ikan ini juga bagus, warnanya bersih, nyala. Oke, ini ada ikan yang mendapatkan gelar Mature Champion. Ini juga salah satu ikan favorit gue di arena ini, teman-teman. Ikan ini dayung tebel, gagah. Bentuk kepala bagus, badan lebar. Ekor sih nggak gede banget, cuma ekornya nggak close. Ukurannya oke, pas. Warna menyala, outstanding, bersih, bagus, nyala. Mantep nih, ikan ini punya masa depan yang cukup baik ke depannya. Berarti kebersihan warna tuh memainkan faktor sangat besar. Faktor yang cukup besar ketika juri ngeliat itu. Kenapa? Ketika lu ngeliat ikan warnanya nyala, pasti lebih enak dibanding yang ikan warnanya agak ngedoff atau lagi turun nih. Dapat juara satu ini juga bagus, ekornya gede, dagingnya panjang. Warna sih mirip-mirip kalau gue bilang, cuma anatomi yang sana badannya lebih lebar. Ini dia badannya agak lebih kecil, slim ya. Jadi Ciptakan ilusi ekornya gede. Ekornya gede itu. ekornya gede. Oke, XL. Ya. Dan yang terakhir ada di kelas extra large, teman-teman. Jadi ikan extra large ini mungkin teman-teman kalau tahu, ikan ini namanya Obama. Dan saya tidak akan membahas lagi ikan ini karena hampir di setiap, udah 4 kali champion dia. Setiap kali di vlog itu selalu dibahas ya. Warnanya bagus, ekornya gede, anatomi oke, ikan besar, mulus. Dah selesai, teman-teman. Terakhir adalah yang dapat juara ke-1 nih, teman-teman. Nah, ini yang dapat juara ke-1-nya. Ini juga ikan ini bagus, kepalanya hijau, overallnya bagus, rapi, dayung oke, warna solid, tegas. Padahal ini salah satu ikan kecil loh di kelas ini dia, bukan ikan-ikan yang besarnya. Ini under 55 nih kan? Ya, jadi ikan ini kayak anggapan naik kelas atau gimana lah, nggak tahu, pokoknya bagus. Tapi ikan ini ikan kecil yang berani bertanding di kelas gede. Ini juara satu dan lawannya ada yang lebih gede. Berarti Ya. apakah ukuran itu berpengaruh banget? Dalam segi penilaian enggak. Kalau lu punya ikan kecil gede, ikan kecil tapi udah merah kayak gini, ini juga nggak kecil-kecil banget ya sebenarnya, mungkin 50, cuma kan lawan-lawannya 60-an. kayak mungkin 60 gitu ya. Nah, kalau ini dia paling kecil di kelasnya, cuma ya warnanya bagus, Ngomong apa ya? anatomi bagus, ya sudah lah. Selamat kepada pemenang ya. Oke teman-teman, jadi jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe channel YouTube Tres Aquatic. Jangan lupa follow semua yang berhubungan dengan Tres Aquatic karena kita akan update terus tentang dunia arwana di sana. Jadi bye-bye semuanya, salam Tres Aquatic.